Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Melihat sikap Zain Sucipto yang sangat buruk, Tuan Tua Sucipto hanya bisa sedikit mengernyit dan berkata dengan nada dingin, "Aku berkata, aku melakukan ini untuk kepentingan keluarga Sucipto." Zain Sucipto tidak bisa mengendalikan amarahnya dan dengan tegas berteriak, "Kepentingan keluarga Sucipto? Apakah mungkin mengorbankan hidup putriku untuk kepentingan keluarga Sucipto?" Kakek tua Sucipto berkata dengan dingin, "Jangan lupa, dia hanyalah anak tidak sah dengan identitas yang tidak tahu malu." Zain Sucipto dengan marah berkata, "Bagaimana dengan anak haramku? Anak haram itu juga putriku, Zain Sucipto." Tuan Tua Sucipio yang sama-sama marah dan bertanya, Apakah kamu mempertanyakan keputusanku? Apakah kamu akan menyelesaikan masalahnya denganku?" Zain Sucipto mengertakkan gigi dan berkata, "Karena apa yang kamu lakukan, putri kandungku hilang, dan istriku akan menceraikanku juga." Kakek tua Sucipto berkata dengan dingin, "Jangan mengira aku yang melukai Raya, kaulah yang benar-benar melukainya. Jika kamu tidak membiarkan dia menghancurkan keluarga Matsumoto, bagaimana mungkin pemerintah Jepang membencinya sampai mati? Putri kandungmu telah menjadi penjahat nomor 1 di Jepang karena perintahmu. Dengan semua kejahatan yang kau lakukan padanya, menurut hukum Jepang, dia tidak boleh lolos dari kematiannya. Jadi kamu harus ingat, kaulah penyebabnya. Kamu adalah penyebabnya, bukan aku." Zain Sucipto mendengar ini, seluruh ekspresinya seperti sambaran petir, dan dalam sekejap, dia menjadi sangat malu. Tuan Sucipto benar. Jika dia tidak harus menghancurkan keluarga Matsumoto pada saat itu, Raya Sucipto tidak akan pernah berakhir seperti itu. Oleh karena itu, ketika mendengar hal tersebut, amarah yang ada di dalam hatinya seketika lenyap karena rasa malu dan menyalahkan diri sendiri. Melihat prospek untuk kembali, Tuan Sucipto segera mengejar kemenangan dan berkata dengan tajam, "Jadi, meskipun saya tidak melakukan ini, Suruoli tidak akan pernah selamat. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa saya membunuhnya? Biarpun dia tidak bertahan pada akhirnya, terutama orang yang bertanggung jawab juga kamu, bukan aku. Sebaliknya, justru karena aku membuat pertunjukan sedemikian rupa sehingga Hermawan Raya memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Kamu tahu, keberadaannya tidak diketahui sekarang. Ini membuktikan bahwa dia tidak berada di tangan Departemen Kepolisian Metropolitan Jepang atau pasukan bela diri Jepang. Mungkin dia benar-benar bisa menemukan kesempatan untuk bertahan hidup." Seluruh pikiran Zain Sucipto sangat tertekan. Dia juga tahu bahwa untuk kejahatan Raya, dalam sistem peradilan Jepang, pasti ada satu-satunya kemungkinan hukuman mati. Ayahnya benar. Jika Rai Sucipto benar-benar mati, sebagian besar tanggung jawab ada padanya. Pada saat ini, Tuan Sucipto melanjutkan dengan dingin, "Adapun Lina Hadid, jika dia ingin menceraikanmu, ayo kita cerai. Tidak seperti kami, keluarga Hermawan berada dalam posisi tinggi dan sangat memperhatikan tatap muka. Fakta bahwa Anda memiliki anak perempuan tidak sah terungkap. Bahkan jika Du Haiking tidak menceraikan Anda, keluarga Du pasti akan memaksanya untuk menyelamatkan muka. Aku pergi bersamamu. Bagaimanapun, misi sejarah keluarga Hadid ke keluarga Sucipto telah selesai.
dan kita sudah tidak akan membutuhkan mereka di masa depan, dan perceraian bukanlah hal yang buruk. Zain Sucipto berkata dengan sedih, tapi perasaanku untuk Lina Hadid datang dari lubuk hatiku. Aku tahu, kakek tua Sucipto mendengus membuatku, dan berkata, tahukah kamu, apa hal yang orang yang paling tidak puas denganmu? Zain Sucipto menggelengkan kepalanya dengan hampa. Tuan Tua Sucipto dengan keras memarahi, hal yang paling membuat aku tidak puas adalah bahwa kamu begitu rendah hati saat menghadapi Lina Hadid. Bagaimana kamu bisa begitu rendah hati kepada seorang wanita dari keluarga Sucipto yang bermartabat? Dihadapkan pada teguran ayahnya, Zain Sucipto berkata dengan ekspresi kesakitan, "Ayah, bukankah begitu hal-hal seperti perasaan? Satu pihak selalu lebih terlibat dari yang lain. Selain itu, Lina Hadid telah teguh selama bertahun-tahun dia bersamaku. Sebagai perbandingan, aku telah mengecewakannya." Chen Sucipto melambaikan tangannya dengan ekspresi yang agak tidak sabar, dan berkata, "Hei sudah, jangan bicarakan tentang Lina Hadid lagi. Sekarang bukan saatnya membahas cintamu. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana menghadapi masa depan kita. Ini masalah besar." "Ya, kakak," anak kedua Surya Sucipto berkata dengan wajah sedih, "kami benar-benar sedang menusuk sarang lebah sekarang. Seluruh Jepang sekarang bersemangat tentang keluarga Sucipto, dan orang-orang domestik juga berpikir bahwa kami kejam dan tidak adil. Ditambah lagi komentar internet semua menentang kami dan membuli kita semua. Begitu pasar saham dibuka besok, harga saham perusahaan kami yang terdaftar akan pasti anjlok, dan kemudian kerugian kita tak terhitung." Anak ketiga Sandi Sucipto berseru, "Dan juga, sekarang bahkan orang-orang kita sendiri akan kedinginan dengan urusan Raya Sucipto." Anak-anak tidak tahu apakah mereka pernah mendengar ini. Jika mereka melakukannya, aku khawatir mereka akan merasa lebih sakit hati. Chen Sucipto berkata dengan wajah hitam menahan amarahnya, "Kembalilah dan jelaskan kepada anak-anakmu tentang masalah ini. Beri mereka alasan mengapa aku ingin menggunakan Raya Sucipto untuk bekerja sama dengan pasukan bela diri Jepang adalah bahwa, di satu sisi, Raya Sucipto bukanlah gadis dari ibu yang bermartabat, tetapi seorang pribadi yang tidak tahu malu. Melahirkan anak perempuan, di sisi lain, juga karena Raya Sucipto sendiri pasti akan mati, jadi biarkan anak-anak kalian tidak terlalu memikirkannya. Jangan membahas masalah ini di dalam keluarga. Pelanggar akan dikirim langsung ke Amerika Selatan selama 3 tahun. Ketika semua orang mendengar ini, ekspresi mereka tercengang. Kakek tua itu pasti merasa kejadian ini sangat memalukan. Sebagai dalang di belakangnya, begitu insiden itu terungkap, dia pasti merasa tidak bisa melihat ke atas. Akibatnya, semua orang diam-diam tetap diam, tidak ada yang berbicara atau bahkan mengangguk. Disinilah putra keluarga Sucipto yang pintar mulai berpikir. Mereka semua tahu bahwa kakek tua itu sangat memperhatikan harga diri dan keagungannya sendiri, jadi begitu dia merasa bahwa kejadian ini adalah skandal dan tidak ingin orang lain menyebutkannya lagi, dan bahkan tidak segan-segan menghukum orang yang membicarakan masalah itu. Melihat semua orang diam, wajah Tuan Tua Sucipto sedikit mereda, dan dia berkata, "Aku sedang merencanakan beberapa hal sekarang, kalian akan mendengarkanku." Semua orang melangkah maju dan dengan hormat berkata, "Ayah, katakan." Tuan Tua Sucipto berkata dengan dingin, "Pertama, mulai sekarang, hubungi semua media yang dapat kita hubungi dan bayar mahal agar mereka menghapus laporan tersebut. Kedua, hubungi semua media sosial, platform, dan aplikasi, dan minta mereka untuk menghapus insiden Sucipto dari semua daftar pencarian populer dan hapus komen negatif. Ketiga, biarkan Angkatan Laut mengirim untuk membantah rumor tersebut, mengklaim bahwa insiden ini semua fiksi pesaing, dan Raya Sucipto sama sekali bukan keturunan keluarga Sucipto. Siapapun yang berani menyebarkan rumor di internet atau platform media lain harus memikul tanggung jawab hukum yang sesuai.
Semua orang mengangguk. Tuan Tua Sucipto menghela nafas. Dengan situasi saat ini, keluarga Sucipto kita hanya dapat melakukan hubungan masyarakat yang kritis. Selama hubungan masyarakat krisis dilakukan dengan baik, bukan tidak mungkin untuk berbalik melawan angin. Tentu saja angin sakal hanya bisa datang dari opini publik dalam negeri. Rakyat Jepang dan pemerintah sekarang begitu membenci keluarga Sucipto. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye.